Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi semua listeners. Apakah pagi Anda sudah dipenuhi dengan kritik-kritik mungkin dari orang rumah gitu ya? Tapi yang pasti kalau kita sih pengennya mendengar kritik yang membangun gitu ya. Tapi benar atau enggak gitu ya, ternyata ada juga nih kritik yang membangun, ada juga yang berpotensi merusak. Nah, makanya adalah istilah kritik konstruktif ataupun kritik destruktif. Jadi gimana sih kita tahu gitu ya, apakah ini kritik yang membangun atau yang justru bisa merusak? Hari ini kita akan membahas kritik konstruktif versus destruktif ketika tak semua kritik membangun dalam Smart Emotion. Pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 8 ada Audrey Juwana dan juga sudah hadir Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Audrey, hai juga semua listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Tenang banget, Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Kita akan ngopi lagi pada pagi hari ini. Betul sekali. Ngobrol pinter. Yes. Dan kita juga ucapkan salam antusias semua listeners pagi hari Audrey. ini. Dan gimana pagi hari ini? Wah, luar biasa. Ya, ini saya terpancar semangat oleh semangat dan antusiasmenya Audrey juga. Betul. Jadi bersemangat juga. Harus semangat karena kita ngomongin tentang kritik ya. Kalau ngomongin kritik harus semangat karena kita kan mengharapkan kritik itu bisa membuat kita jadi a better version. Betul. Gitu, dan yang menarik itu begini Audrey. Oke. Sampai seringkali dikatakan gini, feedback atau kritik is the breakfast of champion. Breakfast of champion. Jadi mereka bukan sarapan nasi atau bubur, bukan tapi nasi uduk, kritik Audrey. ya. Ternyata mereka sarapannya adalah kritik gitu. Oke. Jadi hanya untuk menggambarkan bahwa seorang kalau mau sukses, kalau mau berhasil, sejak awal pagi-pagi itu dia udah harus siap dengan menerima berbagai kritik. Dan percayalah kalau kita bicara tentang kehidupan kita saat ini, apapun yang kita lakukan pasti kita akan beresiko dikritik. Pasti. Dan kalau kita dikritik berarti kita dalam posisi yang jauh lebih baik daripada yang mengkritik. Betul. Ya. Hanya orang yang di atas, hanya orang yang lebih baik yang dikritik, yang di bawah kan ngapain dikritik gitu. Yes. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa pada pagi hari ini saya pikir bagus juga. Ya, tapi sekali lagi yang ingin kita katakan dalam obrolan kita pagi hari ini adalah nggak semua kritik bagus. Betul. Ada kritik yang betul-betul membangun, yang konstruktif buat kita, ada yang destruktif buat kita. Nah, itu yang kita harus bisa bedakan. Betul. So, sarapan kita pagi hari ini terkait dengan kritik destruktif dan konstruktif gitu ya. Bener. Kenapa kita harus bedakan ini dulu nih, Pak Anthony? Gini, kalau kita nggak bisa membedakan, seringkali kita bertemu sama orang yang justru kemampuannya akhirnya kemudian hancur, tidak termanifestasi, tidak teraktualisasi, tidak keluar potensinya, gara-gara karena kritik. Saya ingat tentang kisah seorang anak kecil, kisah long time ago tentang seorang anak kecil yang waktu itu dia nari, dan apa yang terjadi adalah tiba-tiba waktu itu jadi dia nari pas memang ada ceritanya ada pengkritik yang luar biasa yang memang hadir di situ. Dan waktu ketika dia lagi nari, si bapak yang tukang kritik ini kemudian berlalu keluar dari ruang pertunjukan itu. Dan dalam pikirannya adalah wah ini pasti tarian saya buruk, tarian saya jelek gitu. Dan akhirnya kemudian sejak itu dia melupakan mimpi dia untuk menjadi seorang penari. Bertahun-tahun kemudian akhirnya mereka bertemu lagi. Dan akhirnya kemudian cerita demi cerita, akhirnya kemudian si bapak itu akhirnya dia bilang kepada si pengkritik, kan dia ingat, tapi si bapak pengkritik ini kan lupa gitu. Betul. Kan yang dia sendiri bertemu dengan begitu banyak orang, dia bilang, saya pernah ketemu bapak waktu dulu di daerah mana. Oh iya, saya ingat ada seorang anak kecil yang menari waktu itu dan tariannya bagus banget gitu. Tapi pada waktu itu karena saya lagi ada acara sehingga saya nggak bisa melanjutkan, padahal itu bagus banget. Dan ternyata jadi dia pergi itu bukan karena tariannya buruk gitu. Jadi ini hanya untuk menggambarkan betapa seringkali kita gara-gara karena persepsi kita, seringkali akhirnya kemudian itu membunuh impian dan mimpi-mimpi kita. Nah, pagi hari ini kita harus bisa membedakan. Ada kritik dari orang yang memang ingin kita sukses, berhasil. Ada juga orang yang kritiknya memang ditujukan supaya kita
tidak berhasil, mungkin dari orang-orang yang iri dengan kemampuan kita. Nah, itu yang harus kita bisa bedakan. Jangan sampai kemudian potensi, kemampuan kita jadi kemudian terkubur hidup-hidup gara-gara karena kritik-kritik seperti itu. Wah, jangan sampai ya ceritanya seperti anak kecil tadi seperti itu. Benar. Tapi ada nggak acuan ataupun referensi dari perbincangan kita pagi hari ini tuh diambil dari mana gitu, Pak Antoni? Nah, dalam beberapa kesempatan ketika bicara mengenai kritik, yang mesti kita ingat itu adalah satu studi yang menarik namanya Monster Study. Monster Study? Ya, Monster Study itu dilakukan tahun 1939 oleh Wendell Johnson. Dan kisah ini kemudian menjadi kisah yang sangat menarik bagaimana sebuah kritik itu bisa menghancurkan bahkan masa depan. Jadi ini cerita ini dilakukan karena Wendell Johnson ini membantu muridnya namanya Mary Tudor di tahun 1939, long time ago, untuk melihat efek kritik itu apa sih. Jadi ini dilakukan kepada 22 anak di panti asuhan. Nah, anak-anak di panti asuhan ini sebenarnya terbagi dua golongan. Ada yang memang benar-benar gagap, ada yang nggak gagap. Ya, jadi sekitar 10 anak yang gagap dan 12 anak yang nggak gagap. Nah, masing-masing yang gagap dibagi 2, yang nggak gagap dibagi 2. Sama-sama perlakuan. Jadi ada yang diberi pujian dan ada yang kemudian dikritik. Dalam hal apa? Ketika mereka disuruh maju dan ngomong. Jadi anak-anak yang gagap, yang mengalami kegagapan itu, jadi ada yang dipuji, ya meskipun gagap tetap dipuji. Ada yang dikritik habis-habisan. Nah, yang menarik juga adalah ada anak yang nggak gagap, yang diberikan pujian dan yang diberikan kritikan. Nah, ternyata yang kemudian menjadi concern besar dari studi ini adalah anak-anak yang normal, tapi kemudian dikritik habis-habisan. Ternyata penelitian ini dilakukan sebenarnya cuma sebentar, yaitu dilakukan ini Januari sampai Mei, sekitar 5 bulanan. Tetapi dampak merusaknya luar biasa. Anak-anak yang normal yang dikritik itu sampai akhirnya ketika dia dewasa pun nggak hilang efeknya. Sampai akhirnya kemudian bapak dari studi ini di Davenport ini, di Iowa ini, kemudian akhirnya disue, mereka kemudian dituntut, dan akhirnya kemudian pemerintah yang kemudian harus menanggung membayar mereka hampir sekitar 1,2 juta US dollar untuk mengganti kerugian anak yang tidak bisa diperbaiki lagi mentalitasnya. Nah, tapi ini menimbulkan sebuah pembelajaran menarik. Bagaimana sebuah kritik kalau salah itu bahkan bisa berdampak sampai seumur hidup. Ya, jadi Smart Listener, Anda juga harus mulai memikirkan mulai saat ini ketika kita memberikan kritik kepada bawahan kita, apalagi juga orang-orang tercinta di sekitar kita, anak-anak kita, pasangan kita dan sebagainya, itu bisa berdampak yang luar biasa. So ini menjadi insight menarik gitu ya, karena kita juga diajarkan untuk memilah kritik yang baik dan juga memberi kritik yang membangun seperti itu. Nanti kita akan sambung lagi sesi berikutnya. So tetaplah bersama kami Smart Listeners dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih untuk Anda semua listeners yang ada di 6 kota Smart FM Network. Untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Jakarta, ataupun kota-kota lain, atau mungkin dari luar negeri ya, yang streaming mendengarkan kami. Selamat pagi, salam antusias. Kita masih membahas tentang kritik ya, destruktif dan juga konstruktif, yang dimana ini menjadi sesuatu yang ternyata powerful ya. Mungkin kita anggap sebelah mata ya, kan kita cuma ngungkapin perasaan kita supaya orang lebih baik lagi. Ternyata kalau caranya salah, pengungkapannya salah, ini akan berdampak bahkan dari seumur hidup. So sebenarnya kalau kita ngomongin kritik kan nggak selalu positif gitu ya Pak Anthony. Tapi kan kita selalu diajarin nih, kamu harus terbuka untuk kritik-kritik apapun. Kamu harus menerima semua feedback. Is it good or not? Yes, betul. Jadi gini, pembelajaran kita pada pagi hari ini sebenarnya mengatakan kepada kita bahwa Anda nggak perlu anti kritik. Anda kan orang yang anti kritik, Audrey. Iya. Orang-orang di level tertentu yang kadang ngomongnya sih baik sih. Kalian ayo dong kasih saya masukan. Ayo dong kalian beri feedback kepada saya. Tapi ketika dikasih feedback ngambek, menyesal kita ya. Kemudian kayaknya besok-besok aku nggak mau kasih masukan lagi. Baperan soalnya. Nah, artinya gini, dalam kehidupan kita butuh kritik. Karena dari situ kita tahu blind spot kita, titik buta kita ada di mana. Tetapi pembelajaran kita pada pagi hari ini juga membuat kita harus waspada, bahwa kita harus punya filter. Nggak semua kritik itu ternyata membangun. Benar seperti Audrey tadi, selama ini kan kata-kata quote yang kita terima itu adalah kritik itu membangun. Betul. Enggak juga ternyata. Ada kritik yang ternyata juga bisa merusak. Ya, jadi kita bilang kritik itu kayak matahari. Matahari itu memelekkan matanya burung elang, tapi kemudian membutakan matanya burung hantu. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin berguna buat orang lain, tapi belum tentu berguna buat kita. Jadi kita harus lihat situasinya. Ya, jadi kata orang-orang yang mengatakan kritik is good for developing ideas gitu, bahwa kritik itu bagus untuk membangun ide. Iya, tapi pertanyaannya kritik yang mana dulu? Kritik yang diberikan oleh siapa dulu? Karena memberikan kritik itu gampang, semua orang bisa memberikan kritik. Dan salah satu kisah yang paling lucu menarik itu kan kisah tentang seorang bapak dengan anaknya yang bawa keledai ke pasar kan. Kan awalnya si bapak dengan si anak ini kemudian pertama-tama ya keledai itu digotong. Pada waktu ketika digotong, ngapain keledai digotong gitu ya? Kan keledai mau dia punya kaki gitu. Kok orang menatakan bingung orang sekali si bapak sama si anaknya itu. Iya juga ya. Akhirnya diturunkan lah. Kemudian ada juga berkomentar, ini ada keledai, kenapa nggak ditunggangi gitu. Akhirnya si bapak itu berpikir, iya ya, udah saya naikin aja anaknya di samping gitu.
Jalan sebentar, ada yang komentar lagi, ih bapaknya kok jahat banget gitu. Betul. Dia naik, kenapa anaknya ditinggal? Saya pikir, oh iya juga ya. Kemudian anaknya yang dinaikin. Ketika di tengah jalan, ada yang bilang, ih pasti ini anak durhaka gitu. Ya, sampai akhirnya udah deh, pokoknya keledai kita jalan aja. Diketawain lagi, ada keledai kenapa gak ditunggangi. Jadi pembelajaran yang mengatakan kepada kita bahwa dari kisah ini adalah apapun yang kita lakukan, pasti kita beresiko untuk dikritik, dikomentari, dikritik. Orang akan berkomentar macam-macam apapun, termasuk juga apalagi zaman sekarang, zaman sosmed. Ya. Setiap kali kita posting sesuatu, ya tergantung Anda cukup populer atau enggak sih. Betul. Biasanya kalau ada cukup populer dan perjalanan netizen itu akan punya berbagai perspektif. Ada yang positif terhadap postingan Anda, padahal niat Anda mungkin baik gitu. Tapi ada juga yang tetap memberikan komentar, macam-macam komentar. Ya. Nah, sampai saya bilang gini, kalau Anda diberikan kritik berarti Anda cukup populer sih gitu. Kalau nggak ada yang memberikan kritik kepada Anda, apapun postingan Anda dan sebagainya, berarti kemungkinan besar Anda belum cukup populer. Ya, cuman populer di kalangan orang-orang yang kenal Anda saja gitu. Ya, jadi siap-siaplah itu. Tetapi kemampuan kita zaman sekarang nih ya, dengan adanya sosmed dan sebagainya, kemampuan kita untuk memfilter kritik-kritik terutama, itu juga akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan kita. Ya. Oke. Jadi memang ya itu ya, setiap apapun hal yang kita lakukan pasti akan menimbulkan resiko untuk dikritik. Cuman berarti ini butuh kecerdasan emosi yang baik gitu ya, untuk mengetahui mana sebenarnya yang membangun, mana yang mungkin harus kita jalani nih kritiknya gitu ya, mana yang enggak. Tapi bingung sebenarnya caranya seperti apa, Pak Antoni? Ada saran? Jadi gini, kritik itu nggak bisa terus-terusan, dan kritik itu harus punya, balik lagi ke niat. Oke. Ada satu kisah yang sangat menarik sih. Saya senang berkisah supaya smart listener Anda mungkin lebih bisa belajar gitu. Bagaimana kritik itu punya dampak dan bagaimana kita mengantisipasi itu. Kritik itu dilihat dari niatnya sebenarnya. Artinya kalau kita perhatikan, kadang ketika kita mengkritik karena kita tidak menyertakan alasan kita, orang bisa salah persepsi. Maxwell Maltz, seorang ahli bedah kosmetik yang kemudian jadi motivator terkenal gitu, yang menulis buku psikosibernetik, sempat berkisah tentang sebuah kisah yang menarik. Jadi kisah tentang seorang bapak dengan anaknya yang bermain lemparan bola. Jadi ceritanya menarik. Si bapak ini ketika waktu kecil dengan si anak ini selalu bermain lemparan bola 10 kali. Di lemparan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, lemparannya biasa-biasa aja. Jadi anak itu selalu bisa menangkap. Tetapi di lemparan yang ke-10, si bapak itu akan sengaja bikin lemparan yang sulit, sehingga si anak itu biasanya nggak akan nangkap. Dan setelah anak itu nggak berhasil nangkap, si bapak itu akan mengatakan, "Tuh nak, kamu jangan sombong dulu. Di mata ayah, kamu itu masih belum bagus. Jadi tetaplah berusaha." Pokoknya setiap kali main lemparan, bola ke-10 pasti susah untuk ditangkap. Entah lemparannya jauh banget, atau dilemparan di depan, sehingga nggak mungkin dia bisa mengantisipasi gitu. Dan cerita ini berlalu hingga akhirnya kemudian, kisah ini ternyata begitu membekas pada si anak itu. Anak itu ketika kelak besar, si bapak ini, bapaknya, ayahnya adalah pebisnis yang sangat terkenal dan sukses. Dan waktu ketika dia mau mengalihkan bisnisnya kepada anak ini, anaknya menolak. Dan akhirnya saking menolaknya ini, si bapaknya selalu bilang, "Loh, kamu kan anakku satu-satunya, kenapa enggak?" gitu. Dan sampai akhirnya kemudian mereka bawalah ke si Maxwell Maltz ini untuk konsultasi. Dan cerita ini muncul, di mana si putra ini akhirnya ngomong begini, "Saya ingat permainan waktu ketika masih kecil lemparan bola." Artinya apa? Saya sadar, mau apapun yang saya lakukan, saya tidak pernah akan baik di mata ayahku. Jadi daripada aku melanjutkan bisnisnya, dan aku tidak akan pernah sempurna, dia tidak akan pernah dianggap baik, jadi lebih baik aku menjalani sesuatu yang betul-betul sesuai dari hati nurani saya, karena saya tidak akan pernah membuat ayah saya bahagia. Ini contoh, mungkin maksud ayahnya baik gitu. Membuat dia mau berusaha, membuat dia bekerja lebih keras, berupaya lebih baik gitu. Tapi ketika kritik itu tidak disampaikan maksud dan tujuannya, nah orang bisa salah persepsi, ya. Dan akhirnya orang malah nggak nangkap tujuannya apa.
Makanya sangat penting kadang ketika kita memberikan kritik, bukan cuma kritiknya aja, tapi alasan dibalik itu juga sangat penting sebenarnya. Ya. Oke. Sehingga kita bisa benar-benar memahami sebenarnya apa sih yang diinginkan, gitu intinya. Betul. Ya. Exactly, betul. Oke. Nah, pastinya juga dalam menerima kritik ini juga challenge nih Pak Antoni ya, karena kan kadang seperti kritik itu datang seperti petir ya, kita nggak bisa duga-duga. Kadang tiba-tiba muncul begitu aja. Dan kita nggak siap. Yang paling parah itu kan benar Audrey. Saat ketika kita lagi nggak siap-siapnya tiba-tiba tuing muncul dan gitu rasanya bingung gimana. Mau bersikap seperti apa gitu. Nah, mental apa sebenarnya yang bisa kita persiapkan untuk menerima kritik dan masukan gitu ya di setiap momen gitu Pak Antoni? Yes, jadi gini, paling ada 3 hal yang sebenarnya bisa kita lakukan pada saat ketika kita menerima kritik. Pertama-tama itu adalah berusaha untuk netral, Audrey. Ya, jadi jangan defensif. Kan anggaplah kritik itu jangan dianggap sebagai sesuatu serangan. Ya. Ketika kita menganggap kritik itu sebagai serangan, kita pasti akan defensif. Yang kita pasang adalah perisai dulu. Jadi pertama-tama adalah anggaplah itu netral, bahwa itu cuma sekedar sebuah opini yang disampaikan orang kepada kita. Ya, jadi orang beropini tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita, tentang diri kita. Ya, jadi ketika when you don't like the critics, say nothing gitu. Ya, do nothing and be nothing dengan itu. Ya udah. Bilang thank you aja, tapi nggak usah diapa-apain gitu, apalagi dimasukin ke hati, ya. Jadi dengan begitu kita mengatakan bahwa hal yang kedua adalah opini itu adalah persepsi orang, ya. Dan paling penting buat kita ketika menerima kritik itu adalah Audrey, kita selidiki dulu niat dibalik orang ini memahami itu, memberikan kritik itu apa sih gitu, dan seberapa dalamnya orang itu memahami tentang hal itu. Jadi gini, misalnya contoh, katakanlah nggak usah jauh-jauh lah. Ketika aku siaran, pasti ketika misalnya ada pendengar yang memberikan kritik tentang suara saya, yang saya nggak tahu menau dibandingkan dengan Audrey yang memberikan kritik tentang suara saya. Siapa yang akan lebih saya dengarkan? Apalagi akhirnya belakangan saya tahu si pendengar ini nggak punya latar belakang apapun tentang ini. Ya, dibandingkan Audrey yang punya latar belakang mengerti tentang suara dan berbagai hal yang berhubungan dengan vokal. Pasti saya akan merasa bahwa kritik yang diberikan Audrey itu lebih bermakna dibandingkan yang satu ini. So artinya begini, smart listener, Anda perlu tahu dulu latar belakang, kemampuan, kompetensi orang yang memberikan kritik buatmu. Kalau dia nggak lebih pinter, nggak lebih bagus, nggak lebih kompeten, kadang-kadang Anda sendiri kalau terlalu memasukkan ke hati kritik tersebut itu, Anda salah. Karena mungkin dia sendiri juga ngerti gitu. Ya, benar. Ya. Dan yang paling penting buat saya adalah kritik itu harus dipikirkan, bukan dirasakan. Dipikirkan, ya. Problemnya adalah kadang-kadang kritik itu terlalu ketika ada kritik langsung kita masukkan ke hati, ya. Dan ketika ada pujian kita masukin ke kepala, jadi itu salah gitu. Kebalik ya. Gitu. Kritik masukin ke pikiran gitu, pujian dimasukin ke rasa. Harus ya seperti itu. Ketika misalnya contoh bener kan yang seringkali Audrey sering merasa nggak? Ketika ada orang kasih pujian, iya Audrey bagus banget suaramu. Masa sih? Langsung dipikirin. Langsung didengar lagi suaranya. Suara saya biasa-biasa aja, langsung dipikirin. Betul. Ya harusnya makasih ya. Aduh, thank you banget ya. Aku akan berusaha jauh lebih baik lagi, kan mestinya dirasain gitu. Dan ketika orang memberikan kritik langsung dimasukin ke hati, aduh iya juga ya, benar juga ya. Ngapain dipikirkan, ini kritik dari siapa, masuk akal nggak, make sense nggak, niatnya apa. Itu yang harusnya dilakukan pada saat ketika kita menerima kritik itu. Jadi dengan begitu kita bisa menerima kritik di kapanpun dan dimanapun seperti itu. Betul, akhirnya kemudian pada saat itu, dan memang smart listener always ready, bahwa dimanapun juga kadang-kadang kritik itu bisa terjadi. Kadang-kadang bahkan pada saat ketika kita nggak siap banget gitu, tiba-tiba Audrey aku mau ngomong satu hal tentang hal ini, twing gitu, lagi down, lagi situasinya nggak pas, tiba-tiba dapat kritik kayak begitu. Itu biasanya kadang-kadang itu yang membuat kita biasanya jadi baperan banget ketika dapat kritik dalam situasi seperti itu. Jadi masuk ke hati dan dipikirkan seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lagi sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh memberikan kritik sama kita. Apakah alasannya karena ya sayang gitu ya, atau ada reason lain nih yang mungkin membuat orang mengkritik kita. Setelah ini kita akan bahas. So jangan kemana-mana, smart listeners, tetaplah dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, smart listeners, untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, terus juga masih bersiap untuk beraktivitas, tetap semangat. Hari ini kita membahas. Dan buat yang belum menerima kritik pada pagi hari ini, siap-siaplah. Menerima kritik ya di tempat-tempat ataupun di waktu-waktu yang tidak terduga. Tadi kita sudah belajar mental-mental apa yang harus kita persiapkan gitu ya untuk menerima kritik yang mungkin destruktif ataupun juga konstruktif dimanapun. Tapi reasonnya orang ngasih kritik juga kayaknya kita perlu tahu nih Pak Antoni. Sebenarnya kenapa sih orang itu kok akhirnya juga punya keinginan ya untuk mengkritik seseorang. Jadi kita mengatakan paling nggak ada 5 alasan semester orang yang memberikan kritik kepada kita. Makanya Anda mesti tahu dulu alasannya apa. Yang mana nih gitu ya. Jadi ada yang memang ngapain dimasukin ke hati gitu, karena memang nggak valid. Betul. Artinya tidak setiap kritik is valid, ya. Jadi nggak usah selalu diladeni, nggak usah baperin banget gitu dengan kritik-kritik kayak gitu, sobat listener. Ya, satu karena mereka memang sayang. Oke. Jadi orang-orang misalnya kritik yang diberikan oleh orang tua, misalnya oleh saudara kita, gitu kan, memang kita tahu bahwa kan udah terbukti lah, karena mereka betul-betul bagian dari ring terdekat dalam kehidupan kita, hubungan kita. Biasanya kalau mereka memberikan kritik itu maunya mereka tuh kan pasti maunya mereka pingin kita jauh lebih baik gitu, ya. Nah, bisa juga kritik terjadi karena mereka tidak mau kita bikin kesalahan yang sama. Ya, kritik dari atasan kita tentang pekerjaan kita. Biasanya kan harapannya adalah please don't do the same mistake again gitu, ya. Jadi harapannya adalah ya udah kamu jangan mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kritik ini kritik yang baik gitu kan, supaya kita jangan lalai lagi, jangan ceroboh lagi gitu. Dan
ada juga gini, kritik karena memang mereka nggak setuju, ya. Jadi kritik karena berbeda pandangan, berbeda cara berpikir, berbeda perspektif, berbeda wawasan, berbeda preferensi, berbeda pilihan. Itu kan bisa membuat orang mengkritik. Misalnya contoh, aku senangnya hijau misalnya, Audrey misalnya contoh pada pagi hari ini siaran dengan menggunakan hitam gitu, ya. Aku bisa aja mengkritik habis-habisan tentang hitam, tapi latar belakangku adalah karena memang aku senengnya warna hijau gitu loh, dan aku nggak terlalu suka dengan warna hitam gitu. Bisa jadi karena di masa lalu aku pernah mengalami trauma gara-gara warna hitam yang membuatku akhirnya kemudian sebel dengan warna hitam gitu. Jadi bisa saja orang memberikan kritik karena memang nggak setuju, dan ini kan masa pilihan, ya. Jadi kadang-kadang makanya itu yang membuat kenapa pada pagi hari ini saya bilang nggak semua kritik itu valid gitu, ya, karena memang dia melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, yang menarik juga adalah ada orang yang melakukan kritik kepada kita karena iri. Ini nih, ya. Nggak semua orang yang memberikan kritik itu selalu punya pandangan yang positif kepada kita. Nah, rasa iri, iri tanda tak mampu, dan kemudian dia melayangkan seperti itu. Kadang-kadang di tempat kerja bisa terjadi tuh, dengan rekan kerja yang lebih sukses, lebih berhasil, kan kemudian jadi bahan attack, diserang, kemudian jadi bahan gosip, bahan kritik, bisa juga terjadi. Jadi bisa terjadi karena itu, apapun yang kita katakan salah aja gitu. Jadi karena iri. Nah, bisa juga alasan yang lain adalah karena memang orang yang sebenarnya dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu secara positif. Jadi keluarnya dalam bentuk kritik. Jadi sebenarnya mungkin maksudnya baik, tapi keluarnya dalam bentuk kritik. Jadi gini, dari berbagai alasan ini saja Anda sudah tahu, smart listener, bahwa nggak semua kritik itu pantas untuk diladeni, ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita menjadi lebih terbuka, lebih pintar saat ketika kita mendapatkan kritik-kritik itu terjadi di tempat kerja, dalam kehidupan sehari-hari, dan yang biasanya banyak sekarang ini, apalagi kalau Anda punya sosmed, apalagi kalau followernya banyak, nah, resiko Anda adalah banyak sekali komentar-komentar dan kritikan yang muncul atas postingan Anda. Seperti topik kita gitu ya, Pak Antoni, ya. Ini kan ada kritik destruktif dan konstruktif. Jadi kita coba kita belajar untuk menerima keduanya. Kita bahas dulu dari sisi kritik yang membangun ataupun yang sehat. Gimana sih cara kita menerima kritik yang sehat itu sendiri? Ya, jadi gini, bagaimana caranya kita bisa menerima kritik secara sehat itu adalah pertama-tama, jadi waktu ketika orang menyampaikan kritik, makanya sangat penting buat kita pada pagi hari ini untuk bisa membedakan antara kritik yang konstruktif atau destruktif. Nah, tadi sudah dikasih tahu bahwa yang seringkali membedakan dua tuh. Satu adalah dari niatnya, dua apakah kritik itu memberitahu apa yang perlu diperbaiki. Biasanya makanya saya sering kali ketika di kelas-kelas, Audrey, waktu ketika misalnya contoh ada kelas presentasi, kelas ketika mengajar, kalau saya biasanya memberikan masukan, kritik, biasanya saya akan kasih tahu bagaimana cara memperbaiki itu. Diikuti dengan caranya ya. Betul. Makanya dari sini sebenarnya kita juga bisa membedakan, kan seringkali itu acara penjurian. Betul. Ya. Dan kita sebenarnya bisa melihat mana juri yang betul-betul konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif, destruktif, gue nggak suka. Ya, dengan penampilan lo. Kenapa? Ya soalnya ini dan sebagainya. Dan dia nggak bisa menjelaskan secara detail bagaimana cara memperbaikinya. Tetapi kalau kita perhatikan juri-juri yang keren, dia tahu salahnya di mana, dan dia sekaligus bisa memberitahu yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Dan ini menurut saya itu adalah kritik yang keren gitu. Ya, makanya sebenarnya pada saat ketika kita dikritik, pertama-tama yang saya bilang adalah sikap kita apa? Menjawab pertanyaan Audrey, pertama-tama dengerin dulu. So listen and shut up first. Jadi dengarkan, diam dulu, jangan langsung kemudian defensif. Diam dulu. Apa yang disampaikan gitu, ya. Nah, berikutnya adalah yaitu tadi, jangan defensif, dan kalau perlu klarifikasi. Ketika bisa mengatakan, gue merasa suara lu jelek misalnya. Dalam hal apa kamu merasa suara jeleknya di mana? Volumenya kah, intonasinya kah, kecepatannya, apanya yang kamu merasa nggak bagus? Jadi dari situ sebenarnya kita bisa bertanya. Jadi bagus juga ketika orang memberikan kritik jangan langsung diterima-terima aja. Betul. Karena seringkali kritik itu banyak yang nggak jelas kalimatnya.
Mesti clear apa sih sebenarnya yang dimaksud. Kalau perlu klarifikasi. Nah, kembalikan lagi kepada tujuannya. Ya, jadi ketika misalnya ada yang mengatakan kembali kepada tujuan, dalam arti kalau ada orang yang mengatakan saya merasa desain kamu nggak jereng banget gitu. Nah, itu kan kalimat yang vague banget, kalimat yang abstrak banget, kalimat yang gak jelas banget. Nah, balik tadi, kembalikan kepada tujuan. Maksudmu kurang jereng itu apa? Bagaimana saya bisa membuat spanduk ini, desain ini sesuai dengan apa yang mau kamu maksudkan? So, tanyakan lagi, balikin lagi gitu. Dan ketika orang memberikan kritik, buat saya adalah kritik-kritik yang sehat gitu, adalah apa yang bisa kita lakukan next. Kalau kritik itu tidak bisa membuat kita melakukan sesuatu yang baik, maka menurut saya sebenarnya itu bukan kritik yang membangun. Kritik yang membangun adalah kritik yang membuat kita bisa punya action plan. Bahwa setelah aku menerima kritik ini, next berikutnya adalah aku harus memperbaiki bagian ini, aku harus lebih baik di bagian ini, kelak yang mesti aku beresin itu di bagian ini. Jadi kritik yang membangun, positif itu seperti itu. Nah, kita harusnya seperti itu. Ya, dan buat saya adalah kritik yang menerima kritik dengan sehat itu adalah, ingat, kritik adalah tentang bagian sesuatu dari dirimu. It's not about you. Nah, seringkali kita kadang gini, Audrey, benar, mengeneralisasi kritik itu sebagai diri kita. Ya, suaramu jelek, bukan kamu jelek. Suaramu doang gitu. Ya. Ketika kita mengatakan gambarmu jelek, gambarnya aja. Desainmu jelek, desainnya. Kerjaanmu jelek, kerjaannya. Is not you. Nah, kadang kita tuh mengeneralisasi terlalu besar kerjaan jelek, kemudian kita menganggap wah, jelek nih. Ya, no. It's only your work, part of your work, part of yourself yang dapat kritik. Nah, itu yang perlu kamu perbaiki. Itu bukan tentang dirimu. Nah, kadang-kadang orang suka nggak bisa memisahkan di antara kedua hal itu. Ya, itu yang membuat orang jadinya biasanya defensif banget gitu. Dan akibatnya dengan orang-orang yang defensif kayak gitu, kita juga malas memberikan kritik kepada mereka. Nanti baperan, udah deh nggak usah deh. Ya, akhirnya kemudian kita nggak improve. Ya, nah begitu cara kita belajar menerima kritik dengan sehat. Akhirnya orang juga yang memberikan juga merasa nyaman gitu, dan merasa bahwa berarti berguna nih aku memberikan masukan buat dia, dan next time aku memberikan ini lagi secara positif gitu. Jadi itu beberapa tips untuk kita bisa menerima masukan yang sehat. Nah, nanti kita akan belajar kalau misalnya kita mendengar nih ada kritik yang wah, ini kayaknya nggak bisa deh dilanjutin untuk denger ya, karena kayaknya destruktif banget. Setelah ini kita akan bahas gimana cara menghadapinya. Jadi untuk Anda semua listeners yang masih ingin menyimak, masih ingin sharing ataupun juga mendengarkan, silakan boleh didengarkan di YouTube channel kami ataupun juga berpartisipasi di 0812 11 12 959. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media,
yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Oke, small listeners, kita masuk ke sesi terakhir dalam Smart Emotion. Dan kali ini kita mungkin bahas pertanyaan dulu kali ya, Pak Antoni, yang sudah masuk. Semoga semuanya bisa terbaca dengan baik gitu ya. Nah, ini dari Ibu Bunga ya, yang ada di Jakarta. Selamat pagi, Pak Antoni, katanya seperti itu. Saya di kantor masih cukup muda katanya gitu ya, dan kadang suka gemes gitu melihat hal-hal yang kurang pas gitu ya. Tapi kadang saya justru meremehkan diri nih untuk memberi kritik ataupun masukan karena saya yang paling muda gitu ya. Gimana cara menumbuhkan kepercayaan diri juga untuk memberikan kritik? Oke, Bu Bunga, nggak tahu namanya benar atau yes. Jadi ketika kita memberikan kritik, balik lagi kepada niat kita. Niat, oke. Jadi jangan memperhatikan latar belakang. Bahkan anak kecil pun dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kritiknya itu malah jujur dan polos, malah ngena banget gitu. So, buat saya itu bukan halangan ya. Halangan ketika kita merasa kita masih muda gitu. Kan Anda punya latar belakang, kenapa Anda merasakan itu sesuatu yang penting. Makanya bagus juga sebenarnya kita bisa menyampaikan itu dalam bentuk kalimat yang dibalut dengan latar belakang dulu. Bisa juga kalau kita merasa nggak nyaman, mulai dengan permohonan maaf. Mohon maaf dulu sebelumnya ya. Saya akan menyampaikan sesuatu, tapi pertimbangan saya menyampaikan ini adalah karena saya sayang dengan organisasi ini. Saya sayang merasa bahwa kasihan banget kalau sampai kemudian dari customer ada yang ini. Yang saya maksudkan adalah begini, Anda sampaikan. So, Anda bisa menyampaikan maksud Anda. Nah, Ibu Bunga, yang penting pada saat ketika kita menyampaikan kritik adalah kita tidak memaksa. So sometimes ketika kita menyampaikan kritik, kita maksa orang harus menerima kritik kita. No, kritik itu adalah sebuah informasi yang kita berikan untuk orang tersebut dengan harapan supaya dia memperbaiki. Nah, setelah kita, tanggung jawab kita itu cuma sampai di batas ketika kita menyampaikan. Sampai akhirnya orang itu kemudian mau terima atau nggak terima, namanya juga niat kan. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Jadi kritik atau feedback yang kita berikan itu sejauh tanggung jawabnya, tanggung jawab moral kita. Kita menyampaikan itu mudah-mudahan didengar. Ya, tapi kalaupun tidak didengar, jangan sampai kemudian kita jadi maksa. Kan ada orang yang menyampaikan masukan, tapi kemudian maksa. Harus gitu. banget. Ya harus. Gitu. Ya, itu bukan kritik lagi gitu. Ya. Kita kan, ini kan konteksnya bukan coaching. Kalau coaching itu kan kita berharap orang melakukan, anak buah kita melakukan. Tapi ini kan cuma sekedar feedback, ini bukan gitu. Ya, nah mudah-mudahan dengan hal seperti itu membuat Anda lebih pede untuk mau dan berani untuk menyampaikan kritik Anda. Masukkanlah. Artinya gini, kalaupun gini, pada pagi hari ini Anda merasa bahwa kok kata kritik itu kok kesannya itu kan negatif banget. Ya, betul. Ya udah ganti dengan kata feedback deh. Ya. Kasih dengan atau ganti dengan masukan deh. Ataupun kalaupun kalimat itu masih terlalu sulit buat Anda jadi Anda terima, anggaplah itu saran gitu. Betul. Udah, itu aja. Dan itu aja sebenarnya bagian dari kritik kok sebenarnya. Ya, tinggal bahasanya aja gitu.
kosakata diksi yang kita pakai. Betul. Ya. Jadi mindsetnya juga harus dihapus tuh ya kalau kita masih merasa muda tapi kita cukup kompeten dan juga niatnya baik, kayaknya nggak ada reason untuk nggak menyampaikan kritik itu. Betul. Ya. Setuju. Oke, kita belajar lagi nih Pak Antoni terkait dengan menerima kritik yang destruktif. Ini juga kadang challenge ya. Kita mau dengerin lanjut sampai selesai atau seperti apa? Silakan Pak Antoni. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita menerima kritik, filter kita harus dipasang. Ya. Termasuk seperti yang saya bilang, kita harus tahu niat orang ini menyampaikan apa. Tapi kan kadang kita nggak tahu. Betul. Pak, kalau kita nggak tahu niatnya gimana? Oke, lihat dari apa yang disampaikan. Pertanyaan yang paling menarik adalah apakah setelah Anda mendengarkan apa yang disampaikan, yang disebut dengan kritik atau masukan buat Anda itu, apakah itu bisa membuat Anda melakukan sesuatu, take action, memperbaiki atau berbuat sesuatu yang lebih baik atau enggak? Kalau jawabannya adalah tidak, maka kita katakan bahwa cenderung kritik seperti itu nggak ada gunanya. Misalnya kritik yang kemudian melabel kamu idiot, kamu nggak becus, kamu kurang bisa diandalkan, apanya gitu loh. Kalimat-kalimat seperti itu akhirnya membuat kita apa yang bisa saya lakukan kan gitu loh. Kritik yang baik adalah kritik yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, maka seperti yang saya bilang, ketika kritik itu tak membangun, kita bisa menjadikan kritik bangun dengan klarifikasi lagi gitu. Apa sih sebenarnya ya yang kamu maksudkan? Nah, sekaligus juga ingat bahwa kadang tidak semua orang yang menyampaikan kritik itu bisa dianggap valid. Seperti yang saya katakan tadi, latar belakang orang itu, kemampuan, kompetensi orang itu juga harus kita perhatikan. Misalnya contoh kritikus olahraga kan banyak tuh. Betul. Bukan cuma kritis olahraga, kita kan latar belakang tergantung kan. Dan kadang banyak tuh kritikus dadakan. Wah, kemarin tuh pertandingan ngadu jelek banget dan sebagainya. Mulai berkomentar. Ya. Dan ya tergantung. Kalau Anda adalah pemain olahraga, pemain sepak bola, kalau kamu adalah orang yang benar-benar kompeten, mungkin saya akan memperhatikan apa yang Anda sampaikan. Tapi kalau enggak, ya itu cuma sekedar komentar aja gitu. Dan kalau kita pemain bola, ngapain kita terlalu dengerin kalimat-kalimat seperti itu? Ya, kita kadang harus dengarkan dari orang yang benar-benar kompetensi gitu. Ya. Jadi ketika kritik destruktif itu datang, kita cukup pasang muka netral juga ya Pak Antoni ya. Benar, terima kasih gitu loh ya ketika ada memberikan masukan gitu. Karena kadang balik lagi kritik itu tergantung lagi tujuannya apa. Nah, karena ini bagian terakhir sekaligus juga saya menginformasikan, bahkan kadang-kadang gini, dan konteks kan kita mau ngadain program top negosiator. Betul. Jadi Audrey kadang di dalam negosiasi pun bisa tekniknya mengkritik, mengkritik barang, mengkritik produk, mengkritik apa yang kita tawarkan sehingga apa akan dikasih harga lebih murah. Betul. Saya tuh pernah menggunakan teknik ini, makanya kenapa triangle segitiga mesti mengenali siapa lawan negosiasi kita. Kan kita mengatakan ada tiga. Si penekan, si penderita, si penolong. Dan masing-masing posisi ini akan menggunakan teknik yang berbeda. Nah, ada yang penekan tuh pakai teknik kritik itu. Betul. Barang kok kondisinya kayak begini. Aku tuh pernah menerapkan teknik ini untuk mendapatkan diskon harga barang di toko yang dianggap fixed price. Itu membuat saya belajar. Waktu itu benar-benar hanya untuk mempraktekkan benar nggak tuh segala sesuatu bisa dinegosiasikan. Kata Herb Cohen kan begitu. Anything can be negotiated. Dan benar. Dan akhirnya ketika saya menunjukkan bahwa ini labelnya seperti ini, kondisinya seperti ini, dan saya tunjukkan tuh, saya mengkritik. Dan akhirnya kemudian, iya deh Pak, saya ngomong sama kepala toko gitu. Bener, akhirnya dikasih diskon. Pada fixed price gitu. Nah, itu yang kemudian membuat aku berpikir, wow, ternyata yang namanya fixed price itu masih bisa didiskon kok. Ya, nah tekniknya seperti itu. Nah, yuk sekalian juga saya memberikan informasi kepada Anda, smart listener, teman-teman rekan-rekan buat Anda yang profesional dan merasa bahwa pekerjaan Anda banyak berurusan dengan menegosiasi. Anda mesti join program yang luar biasa ini. Program ini adalah kerjasama sebenarnya inspirasi dari Rusia. Jadi kita mengembangkan simulasi bisnis dan board game sekaligus. Jadi antara ide, tips, bermain, belajar, praktek dengan case-case yang nyata. Dan ini 2 hari, tanggal kapan? Setelah 17 Agustus, 19 Agustus di Hotel Santika Jakarta. Ya, jadi Anda akan belajar di Hotel Santika Sleepy. Ya, Anda akan belajar bagaimana menjadi top
negosiator. Ya. Nah, gimana caranya Anda bisa minta nomornya ke Smart FM sekarang juga setelah siaran ini, atau Anda juga bisa telepon nanya informasinya ke Mbak Fani. Yes. Ya, 0812 9805 4929. 0812 9805 4929. Nah, itu contoh bagaimana kritik dipakai untuk bernegosiasi ya. Sehingga dapat harga dan bisa menekan. Jadi kalau kita nggak kenal, udah habis deh. Betul. Ya, kita pikir iya ya, benar ya. Terima aja. Itu cuma teknik aja, taktik aja. Ya. Jadi kita harus berhati-hati sungguh. Ya. Itu contoh prakteknya, Audrey. Oke, dan pastinya inspirasi ini juga jadi memotivasi kita juga untuk selalu memberikan kritik yang baik gitu ya kepada orang-orang sekitar kita, dan pandai-pandai memilah gitu ya, karena salah-salah memilih ternyata masa depan kita yang akan dipertaruhkan. Betul. Jadi gara-gara kritik akhirnya hancur potensi kita. Nggak mau kan seperti si penari kecil tadi ya, listeners ya. Jadi sama-sama kita kasih kritik yang membangun, dan kita juga memberi diri kita untuk menerima kritik-kritik yang membangun. So thank you Pak Antoni. Audrey untuk semangatnya pada pagi hari ini. I love it, thank you. Jadi energinya juga terasa. Semoga pada pagi hari ini jadi pembelajaran berharga buat kita. Hati-hatilah menyikapi kritik. Betul. Ya. Kalau ada kritik-kritik membangun untuk Smart Emotion juga boleh banget dikirimkan di 0812 11 12 959. Kalau begitu, kami pamit semua listeners. Saya Audrey Juana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.